Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar matematika dengan dosen pengampu Ibu Devi Rahayu Agustin, MPD, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis of and end of unit test atau analisis tes akhir unit oleh Monica Wichers. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Chandrika Wulan Febrianti dengan NPM 19-13676. 2. Ika Sri Wahyuningrum dengan NPM 19-13691. 3. Laili Afkarina dengan NPM 19-13698. 4. Siti Nur Aisyah dengan NPM 19-13726. 5. Agustri Hanafi dengan NPM 19-13736. 6. Mutrofin dengan NPM 19-13738. Program Studi Pendidikan Matematika 2019A STKIP PGRI Lumajang. Nah, konsep pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama, the development unit atau unit development. Yang kedua, yaitu teaching the unit difference between classes atau unit pengajaran perbedaan antara kelas. Yang ketiga, assessing student performance in the unit atau menilai kinerja siswa di unit. Yang keempat, yang pertama, design of the test problem 1 atau desain uji masalah 1. Yang kedua, design of the test problem 2 atau desain uji masalah kedua. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk konsep pembahasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandrika Wulan Febrianti dengan NPM 19-13676. Program Studi Pendidikan Matematika 2019A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang the development unit atau unit development. Nah, sebelum ke pembahasan pokok, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai analisis tes akhir unit. Nah, pada bab ini menceritakan tentang cara siswa melakukan tes akhir unit di kelas yang diajarkan oleh 3 guru yang menerapkan matematika dalam konteks atau MIC pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, proyek ini dimulai pada bulan Agustus tahun 1997 dengan sekelompok guru di 2 sekolah menengah di Providence, Pulau Rode. Nah, selama musim panas, para guru dari sekolah-sekolah yang berpartisipasi dipersiapkan untuk menerapkan MIC di kelas mereka. Nah, pada materi dalam bab ini memperluas wawasan tentang pengembangan tes akhir unit yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, yaitu memeriksa variasi dalam pengajaran dan penilaian kemajuan siswa sementara guru mengajar unit MIC untuk pertama kalinya. Nah, meskipun panduan guru untuk setiap unit MIC berisi saran untuk menilai kemajuan siswa selama instruksi dan tugas untuk tes akhir unit, guru dapat membuat tugas mereka sendiri daripada mengikuti saran tersebut. Nah, kinerja murid pada tugas penilaian akhir unit ini dapat mencerminkan perbedaan dalam pola pengajaran guru. Nah, para guru yang terlibat dimulai dengan development menurut Grave-Major, Plige, dan Clark tahun 1998. Unit MIC pada area dan topik terkait.
Unit ini dipilih karena merupakan topik yang akrab bagi semua guru. Harus ditangani oleh semua siswa dan tidak memerlukan pengetahuan prasyarat khusus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pokok, yaitu yang pertama unit relotment. Nah, konsep luas adalah topik yang sulit dalam matematika sekolah menengah. Menurut Demore tahun 1999, Freudenthal tahun 1984. Pendekatan area di unit MIC relotment berbeda dengan pendekatan tradisional. Menurut Demore tahun 1999. Nah, perbedaan utama melibatkan cara konsep area dikembangkan secara bertahap selama unit dan didukung oleh strategi informal untuk menemukan area. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari unit relotment ini. Yang pertama yaitu konsepnya tidak terbatas pada bentuk sederhana, tetapi diperluas ke bentuk tidak beraturan dan bentuk 3 dimensi. Nah, maksudnya di sini yaitu konsepnya tidak hanya berbentuk sederhana saja, namun diperluas ke bentuk 3 dimensi. Misalkan saja pada bangun persegi panjang, di sini bisa dibentuk dalam bentuk 3 dimensi seperti balok, seperti itu. Yang kedua, bentuk secara kualitatif. Dibandingkan dan diurutkan menurut bentuknya yang luas, tanpa menghitung luasnya. Maksudnya di sini misalkan kita mempunyai bangun persegi panjang dengan ukuran 4 x 6 cm. Yang kedua yaitu 5 x 7 cm. Nah, kita sandingkan kedua bentuk persegi panjang ini. Kita lihat mana bentuk yang lebih besar atau lebih luas tanpa menghitung luasnya, seperti itu. Yang ketiga, luas diwakili oleh besaran lain yang terkesan lebih konkret kepada siswa. Misalnya biaya, jumlah adonan, kue, dan berat. Yang keempat, bentuk dikonstruksi dan direkonstruksi oleh siswa. Misalnya di konteks tessellation seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.1. Nah, pada gambar 6.1 ini nantinya akan dijelaskan oleh teman saya pada materi selanjutnya. Nah, tessellation ini yaitu cara pengubinan. Yang kelima yaitu strategi praformal untuk menemukan daerah mendapat perhatian. Pusat strategi di unit ini sedang dibentuk kembali. Hal ini dilakukan pada yang berbeda tingkat. Yang keenam, strategi yang lebih formal ditemukan dan diperkenalkan. Rumus untuk luas persegi panjang, jajar genjang, dan segitiga diturunkan dari strategi pembentukan kembali. Yang ketujuh, koneksi dibuat ke topik lain dari geometri, seperti tessellasi atau pengubinan tadi. Nah, topik ini koneksi ini dibuat topik lain dari geometri. Nah, seperti pengubinan. Nah, pengubinan ini akan dijelaskan oleh teman saya nantinya pada materi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai unit relotment. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.